Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya. Amin ya robbal alamin. Tenang saja teman-teman ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya ya menghadapi gangguan ini ya. Dan bagaimana saya menanganinya ya. Intinya teman-teman itu simak ya. Supaya nanti teman-teman itu bisa sedikit demi sedikit itu bisa memahami ya sebenarnya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini seperti apa sih ya. Dan ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi yang saya bagikan ini semoga saja teman-teman itu bisa mengambil sisi positifnya ya. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bagikan ini, dan semoga saja itu bermanfaat buat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini akan saya bahas sudah membaik tapi kambuh lagi, atau teman-teman itu takut kambuh ya, atau teman-teman itu sudah merasakan enak, 1 hari enak, 2 hari enak. Ini sebenarnya sudah saya bahas ya, sering kali saya bahas, tapi masih banyak yang menanyakan seperti ini karena mungkin banyak pendatang baru juga ya. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah merasakan enak, teman-teman itu sudah merasakan membaik ya, terus teman-teman itu muncullah sensasi yang tadinya sudah lama hilang ya, muncul teman-teman langsung berpikirnya, waduh, saya takut nih, takut seperti dulu lagi, takut kembali ke fase yang seperti awal lagi. Atau teman-teman itu sudah merasakan enak ya, 2 hari, 3 hari gitu, nggak ada sensasi ya teman-teman, terus tiba-tiba itu muncul lagi sensasi, terus teman-teman itu sudah kepikiran yang enggak, waduh, kenapa nih? Jangan-jangan saya kambuh nih. Waduh, jangan-jangan saya kambuh nih. Aduh, ini bagaimana? Nah, teman-teman ya, kadang kondisi seperti ini banyak sekali dialami ya. Ketika teman-teman itu sudah merasakan membaik ya, biasanya ya teman-teman, ini pengalaman saya, supaya nanti teman-teman juga ambil sisi positifnya ya. Gini teman-teman ya, dulu saya mempunyai pengalaman yang namanya ketika saya itu sudah merasa enak nih, 1, 2, 3 hari itu enak ya teman-teman ya. Pokoknya ya terasa nyaman lah, walaupun masih ada sensasinya, tapi saya sudah merasakan fisik saya atau badan saya itu nyaman, pikiran saya juga nyaman, walaupun masih ada cemasnya gitu, tapi sudah nyaman. Nah, dari situlah biasanya itu saya mulai kendor nih, yang namanya 3P nih, pola makan, pola hidup, pola pikir ini mulai kendor ya teman-teman, karena tergoda dengan satu contoh misalkan ya, ada sesuatu informasi, wah udah jangan seperti itu, kapan kamu naik berat badannya kalau kamu makanannya seperti itu terus ya teman-teman. Nah ternyata saya coba gitu ya, ketika saya coba ya sekali nggak apa-apa, 2 kalinya saya coba lagi, waduh ini kerasa lagi nih sensasinya seperti ini, seperti itu. Nah gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi ya teman-teman, ketika saya itu sudah merasakan enak, membaik, rasa nyaman gitu ya. Terus tiba-tiba dengar ada sesuatu kabar yang nggak enak gitu ya. Contoh misalkan tiba-tiba ada dengar kabar duka, orang meninggal mendadak tanpa sakit ya gitu ya. Kita sudah kepikiran ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini perlu sekali ketika teman-teman itu mungkin dalam kondisi seperti ini udah nggak usah terlalu dipikirkan ya, itu kan sudah takdir gitu ya, semua orang itu juga akan mengalaminya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah terlalu menakutkan ini. Kalau menakutkan ini ya, nanti gimana kita mau ada semangat untuk menjalani ini ya teman-teman ya, sedangkan kita itu perlu fokus dalam penyembuhan gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih, ketika sudah membaik ya, terus sudah enak, terus pokoknya ya seperti yang tadi saya bilang lah, pokoknya sudah nyaman nih, asik nih, mau sembuh mau sembuh. Tiba-tiba kita itu ada muncul sensasi nih, contoh misalkan, dada nih, udah kepikirannya selalu pikiran, "Waduh ini jangan-jangan penyakit jantung. Waduh ini sesek, waduh jangan-jangan ini paru-paru dan lain-lain." Pasti akan masih terpikir seperti itu. Nah ini ya teman-teman, kenapa masih bisa seperti itu? Kenapa masih kita itu berpikirannya seperti itu? Wajar ya teman-teman. Karena ketika kita baru mulai membaik ya teman-teman, sebenarnya kita itu harus masih tetap menjalani 3P yang konsisten ya. Jangan dikendorin, kita harus masih terus belajar dan belajar terus. Sampai sekarang pun saya itu masih selalu belajar memperbaiki diri saya, memperbaiki 3P saya, walaupun kadang sudah sedikit kendor karena merasa enak, tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau pada saat dulu waktu masa penyembuhan kan membaik terus membaik drop lagi, tapi alhamdulillah ya, semoga saja jangan sampai kambuh ya. Makanya kalau teman-teman itu merasakan yang mungkin namanya sudah membaik tapi terus drop lagi, itu bisa diamati dari 3P-nya teman-teman, apakah 3P-nya itu mulai dikendorkan. Nah dari situlah
teliti saja dari faktor makanannya ya teman-teman, terus dari faktor pola hidupnya gitu ya, apakah sudah dikendorkan lagi, terus terlalu memikir macam-macam ya teman-teman ya, belum lagi memikirkan A, B, sudah memikirkan C, D, dan lain-lain gitu ya. Jadi tetap kurangi beban pikiran ya. Gimana masa mengurangi beban pikiran? Perasaan saya itu nggak ada pikiran macam-macam kok. Memang kita itu nggak sadar ya. Kita nggak menyadarinya ketika kita itu mengalami beban pikiran ya. Tapi secara tidak langsung, setiap hari teman-teman pasti memikirkan penyakit ini, memikirkan sensasi ini, memikirkan masa depannya, memikirkan nanti bagaimana, belum lagi memikirkan, waduh jangan sakit apa, belum lagi memikirkan mau keluar, wah takut sama apa namanya keramaian atau mungkin malu sama orang dan lain-lain. Itu adalah termasuk beban pikiran kita. Jadi mulai sekarang cuek saja teman-teman. Ketika teman-teman mau menjalankan aktivitas, mulai berlatih, apa kata orang sudah nggak usah digubris, nggak usah direspon. Maksudnya kata-kata yang membuat kita itu apa namanya jadi down gitu ya, bukan berarti kata-kata yang bagus gitu ya, atau motivasi yang bagus. Kalau motivasi yang bagus ya dengarkan ya, supaya teman-teman ada semangat. Tapi sekiranya teman-teman itu mendengarkan sesuatu yang, weh kamu kok kurus banget sih, weh kamu kok pucat banget, wah Mas, kenapa kamu kok sekarang itu kok kusam sekali? Ya, ya wajar karena jarang mandi gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau mandi pun itu kadang aras-arasen gitu ya atau males-malesan gitu ya. Oh, pucat sekali. Ya, iya wajar saja. Kita kan apa namanya vitamin, nutrisi itu belum terserap sempurna dan kita belum bisa apa namanya badan ini apa organ-organ ini kita itu belum membagi secara sempurna, secara maksimal ya. Jadi ya wajar lah kulit kering, terus apa namanya pucat dan lain-lain. Pada saat proses penyembuhan saya pun dulu sama seperti itu. Intinya teman-teman itu nggak usah terlalu banyak memikirkan wah ini itu itu nggak usah ya teman-teman. Ya simpel saja. Fokus kepada diri kita untuk pemulihan ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya teman-teman ya. Jangan patah semangat. Oke, tetap dilanjutkan 3P-nya secara konsisten. Jadi untuk teman-teman yang sudah merasakan membaik, teman-teman itu drop lagi, teman-teman sudah enak, terus teman-teman itu drop lagi, teman-teman sudah happy, sudah seneng, wah ini kayaknya sebentar lagi sembuh nih, tiba-tiba drop lagi. Wajarin saja untuk penyembuhan, untuk proses pemulihan memang kondisinya seperti ini. Kenapa? Ini saatnya kita belajar, saatnya kita itu berlatih. Oh iya, ternyata setelah saya membaik, masih kadang merasakan ini dan kadang merasa drop lagi. Ini kita pelajari ya teman-teman ya. Dari mana nih sumbernya? Jadi nanti ketika teman-teman sudah merasakan yang namanya sembuh ya, terus kok apa kambuh lagi, teman-teman juga bisa mengamati dulu nih. Oh ya, kenapa saya kambuh? Itu sudah bisa di apa namanya kita tahu ya akarnya ya. Oh ya kambuh karena saya itu 1, 2, 3 hari itu memikirkan terlalu sepanjang atau mungkin 1, 2, 3 hari saya makan yang ini terus gitu ya. Itu juga bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sadar saja bahwa kita memang mengalami gangguan ini ya. Kita kan sudah dalam kondisi fisik yang berbeda dengan yang orang-orang normal. Jadinya ya kita terima dulu kondisi kita itu seperti apa. Kalau memang kita itu sudah bisa membaik atau sembuh dengan kita menerapkan 3P yang baik ya teman-teman, ya kita itu harus jaga terus. Kalau kita lepaskan ya kalau kita kendorkan banget, ya itu bisa jadi kita itu drop lagi, kita itu jadi apa namanya kambuh lagi, itu bisa jadi. Dan sampai sekarang pun saya juga masih memperhatikan itu ya teman-teman. Wah ini jangan terlalu kendor nih. Nah gitu ya teman-teman. Ya karena apa? Karena untuk gangguan ini walaupun udah sembuh, kan semua orang juga tahu lah ya, ini bisa kambuh lagi, tergantung bagaimana diri kita gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang di proses pemulihan, penyembuhan, sudah membaik, drop lagi, saatnya untuk belajar. Dari mana ini? Ya, kalau teman-teman masih bingung, waduh, dari mana sih Mas? Sebenarnya saya kemarin membaik kok enak lagi. Berarti teman-teman itu belum memulai berlatih atau belajar ya. Jadi mulai sekarang berlatih dan belajar. Perhatikan dulu ketika teman-teman itu kambuh atau teman-teman itu ngedrop lagi. Pertama dari pola makannya, kedua dari pola hidupnya, ketiga dari pola pikirnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan keduanya itu aman, pola makan, pola apa namanya ini udah aman, nah bisa dari pola pikirnya. Kita terlalu sudah mulai banyak memikirkan ini itu dan sebagainya yang tadinya kita mulai slow, mulai kendorkan satu persatu, kita sudah mulai lagi berpikiran yang macam-macam ya, berpikiran yang aneh-aneh dan
Anehnya lagi ketika muncul sensasi selalu berpikirnya lagi balik lagi. Padahal teman-teman udah tahu bahwa ini sesuatu yang pengaruh dari pikiran kita yang sedang salah menerima informasi dari tubuh kita gitu ya. Jadi sesuatu hal sensasi muncul, terus pikiran kita itu nangkapnya sesuatu hal yang berbahaya disampaikan ke diri kita, lalu kita itu cemas, lalu kita itu panik, dan itu akan terus seperti itu terus kalau teman-teman itu nggak belajar ya. Ketika teman-teman sudah mulai berlatih, oh ya ini ada sensasi muncul nih, transfer nih ke pikiran, wah ini ada itu, awas hati-hati, wah ini ya kemarin karena saya makan yang terlalu banyak yang pedas atau yang kecut, ya wajar seperti ini. Nah kalau teman-teman sudah bisa menanggapinya seperti itu, insya Allah nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit memahami, dan teman-teman itu akan segera membaik dan sembuh insya Allah ya teman-teman. Dan saya selalu doakan teman-teman semoga lekas membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Tenang saja ya, insya Allah nanti teman-teman akan sembuh, saya yakin itu ya. Jadi tetap semangat. Oke teman-teman, lain kali disambung lagi dengan tema yang lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.